Kalau sepak bola kita ini bisa masuk Piala Dunia terus dijadiin alat politik nggak apa-apa. Kalau menurut gua nih, kutip aja silakan. Cuma kan kalau sekarang nyari kerja udah agensi banyak, startup banyak, udah banyak gitu. Menurut gua sarjananya nggak penting. Pak lempar aspirasi, Pak saya mau begini. Udah diam aja mat, ini ada 1M masa nggak diambil? Ya juga Pak ya. Nah. Kopi. Halo para maling, kembali lagi bersama saya Mamat Al-Ketiri di program Mamat Keliling. Hari ini kita akan mencerdaskan anak bangsa. Sesuai yang mana tuh undang-undang dasar. Tidak seperti PWK yang isinya cuma promo film. Goblok. Iya memang cuma promo film Bang. Promo film ya. Dan kita sudah kedatangan abang saya nih di Stand Up Indo, Suci 2. Beliau juga adalah Bapak Anjay Indonesia. Itu dia. Kita sambutinlah dia, Kemal Palevi. Luar biasa sekali. Gokil. Mantap. Bang, tapi benar gak sih apa gitu yang mempopulerkan kata anjay pertama kali? Ya sebenarnya kata-kata itu udah ada Mas. Masa sih? Udah ada sebenarnya, udah anjay itu jauh sebelum Oza mempopulerkan bahasa Jaksel tuh udah ada anjay. Serius? Anjay itu udah ada. Anjay lebih. Oza tuh numpang traffic aja. Anjay lebih. Anak Jaksel tuh udah sering ngomong apa gitu loh. Terus Oza kayak ini gue bisa jadiin ladang ini duit momennya nih. Iya. Ini momennya nih gitu. Sebenarnya kata anjay itu udah ada. Orang udah sering ngomong anjay. Cuma ya gue bikinin lagu aja karena gue terinspirasi sama orang-orang yang ngomong anjay. Itu sama aja kayak orang ngomong kuingap gitu. Apa sih gitu? Kuingap apa kuingap gitu? Maksudnya you bang kan. Tapi dibalik kan kuingap. Kan sering orang ngomong bahasa-bahasa dibalik gitu. Iya, itu kalau Malang tuh biasa Mas di Sam. Atau gua anak IKJ kan suka dibalik-balik tuh omongannya. Kuingap gitu. Kan kayak apa sih? Tapi kan jadi populer gitu. Kuingap nih aku baru denger juga nih. Nah, bikin iya. lagu lagi dah. Biar kuingap. Gitu. Jadi anjay itu sebenarnya udah ada kata-katanya. Cuma belum sepopuler sebelum lagu itu. Iya, tapi di society itu udah ada lah gitu kata-kata itu. Abang kan Suci 2 ya? Iya. Juara 3. Juara 3 tuh. Ya. Waktu itu dengan persona-persona ganteng-ganteng tolol ya. Wah. Ganteng tolol. Tololnya masih ya. Iya. Aku masih ingat aku lomba di Jogja, aku juara 2, jurinya Bang Kemal. Iya Di benar. Sanata Dharma terus Abang show. Benar. Iya, Abang show di situ tapi sebelum jadi guest star sekalian juri. Benar. Iya. Benar. Ali juara 1, aku juara 2. Nah kadang-kadang gue suka nggak inget tuh Mat yang gitu-gitu man. Maksudnya Aku ingat kayak tuh. gue ternyata juriin lo Ali. Gitu. Iya. Kayak ternyata Regen sama Primawan pernah jadi opener gua. Muslim Dono. Masa opener juga nggak ingat Bang? Nggak ingat, sumpah waktu. Kebanyakan nama Yonglek dulu. Waktu itu maksudnya, Iya, jadi lupa. Belum kenal yang Lek ya juga ya. Itu salah bergaul ya. Tapi nggak bercanda. Yang Lek temen lah. Nggak mungkin nggak. Oke, lanjut. Nah terus habis itu ternyata Regen sama Primawan tuh pernah opener gua sama Ernest di Trisakti, stand up di Trisakti. Terus Muslim sama Dono baru ingat banget ternyata pernah opener spesial show gua di Surabaya. Kayak lu ternyata pernah juri lo sama Ali gitu. Iya. Jadi gua kayak ternyata gua pernah maksudnya tuh kok sekarang si anjing-anjing ini makin sukses ya. Kok saya di sini-sini aja. Ya siapa suruh tiba-tiba ke rap. Ya kan namanya investasi kan boleh gagal. Lah investasi itu dipilih. Ini udah pasti gagal gak sih? Enggak lah. Seneng aja itu kan refreshing. Bang Paji juga nge-rap gitu-gitu kan. Lebih Aku ke juga suka rap. refreshing. Kita bikin lagu rap ya? Menjelang Pilpres 2024. Jangan gitu sulit. Hah? Sulit. Kenapa sulit? Harus ditulis liriknya. Oh maksudnya kita langsung berdua ditulis lirik bener? Iya, kita bikin rap nih. Nanti aku tulis. Kalau itu jadi. Kirim ke Abang, kita duet sama siapa ya? Sama siapa? Sama yang rap timur siapa Tuan ya? 13 enggak? Bisa, Tuan 13. Rap Timur ini. Eko Show. Eko Show bisa. Iya. Sama ini siapa yang Timur Maluku Tenggara, Tual.
Maluku Lukas Zen NMB. Panzer. Lukas NMB. Kok Maluku itu Papua? Oh itu apa? Anda jauh banget KTP-nya ya, Pak. Zen Panzer. Oh iya boleh. Boleh Boleh ya. tuh. Iya. Jadi boleh tuh. Kalau bikin seru lagu tuh. untuk Pilpres. Pilpres 2004. Bisa. Viral pasti. Iya, judulnya Yuk Musuhan. Enggak. Kalau Ya kalau you- kita mengkritik orang-orang yang musuhan. Iya kalau yuk musuhan 2019 relate. Kalau sekarang yuk bergabung. Udah nggak musuhan sekarang. Udah mulai lagi soal culik-menculik udah mulai lagi loh. Udah soal menculik-menculik kok kemarin 4 tahun adem-adem ya. Nggak ada yang ngomongin ketika masuk kabinet ya. Sekarang kok udah ngomong lagi nih. Udah mulai musuhan lagi. Oh, udah mulai lagi Iya. ya. Iya belum tahu sih kita ya. Iya, udah Iya, mulai iya, ada iya. percikan-percikannya. Makanya kita mereka musuhan, kita yang bersatu, gitu maksudnya. Oh. Keren kan? Keren. Jadi boleh. Jadi ya kan, Bagus kucing tuh. aja setuju nih. Kau mau ikut? Iya kamu mau ikut ya? Gitu ya bagus. Itu abang dulu juri tuh, terus Iya. dulu materi abang yang di situ aku langsung tutup muka tuh. Kenapa? Ada di show itu, aku masih ingat materi abang. Apa itu? Soal azab. Oh. Aku langsung. Ih, gua aja lupa. Anjing, aku gak mau denger. Tapi pecah nggak? Pecah tapi ngeri itu. Oh iya sih kayaknya. Itu ya. kan belum kayak sekarang yang dimana Iya. materi dark itu bisa orang terima dengan senang gitu. Oh iya, kalau dulu Dan itu ada kayaknya kampus lagi. serem ya. Serem Dulu banget kayaknya ngelempar jokes tuh lebih serem resikonya daripada Iya. lucunya ya. Serem Iya, banget iya. itu. Iya, Itu iya, kaget semua orang tuh. Hah? Jokesnya. Iya. Ya, dulu Tapi berani, iya kan berani. maksudnya waktu itu stand up sebenarnya abang itu lebih suka stand up apa dunia musik sebenarnya? Dua-dua ini sama sebenarnya kan. Kalau dunia stand up kan baru pas kuliah kan. Oke. Kalau dunia musik mah dari SMA udah gelutin dunia musik sebenarnya. Oh iya. Jadi pas SMA tuh udah suka sama musik gitu, udah ada ngeband, udah nge-rap dari SMA udah nge-rap. Oh. Udah ngeband juga, ngeband punk, musik punk. Oh, pang juga. Gitu. Anti kemapanan juga ya. Wah, nggak sampai situ, nggak sampai. Oza gitu, abang gitu. Nggak sampai anti kemapanan, nggak ada. Ini mah ngeband aja, Oh. gitu. Terus habis itu justru suka stand up-nya gara-gara senior kampus gua di KJ, Ence Bagus. Oh, Kang Ence. Ya, Kang Ence tuh ngajak gua ke Comedy Cafe. Ramon. Kemudian kebetulan waktu itu ada Radit baru viral di Comedy Cafe, Panji, Ernest semua ada di situ, Asep Suaji dulu. Nah udah pas di Comedy Cafe itu tujuannya sebenarnya latihan monolog, kan kita anak teater. Gua, Bang Ence, kita anak teater, mau ujian monolog. Pas ujian monolog, ada tempat latihan nih Comedy Cafe, latihan ngomong sendiri aja dulu sebelum ujian. Kita ke sono, gua pecah tuh. Di situ pertama kali gua stand up bareng sama Mongol. Mongol juga baru pertama kali stand up. Oh, seangkatan berarti Mongol ya. PSI. Oh, mau ngelap? PSI. Komika pertama dalam catatan sejarah Iya, yang mencalonkan akhirnya diri ya. parpol ya. Iya. Menangnya sih nggak tahu ya. Dia DPR RI ya? Iya DPR lah, masuk RI legislatif. maksudnya apa kota atau kabupaten? Kayaknya DKI deh. Seingat gua nggak tahu ya, kalau salah bener. DPRD seingat gua- DKI ya? Iya kayaknya. Oh, ada DKI. kemungkinan. Masuk legislatif ya. Masih bisa lah. Masih bisa Mongol ya. Tapi kalau RI sulit ya. Ya, Kadang-kadang sulit. orangnya masuk, partainya enggak. Tidak apa-apa, ada Valdo Maldini bisa bantu-bantu. Valdo aja gagal makanya jadi staff. Iya, makanya. Ada contoh gagalnya gitu. Iya. Nah, Oh, terus dari udah gitu. situ. Iya, Mongol pertama kali stand up, gua pertama kali stand up di Comedy Cafe di hari yang sama. Materinya masih bokep-bokepan tuh, tapi lucu. Oh, blu kocak Iya, ya. bulu-bulu kocak, Mongol lucu, gua lucu. Ada Metro TV, ada Kompas TV di situ. Nawarin dua-duanya langsung. Kompas ini udah masuk season 1. Sudah dia nyari season 2, Oh, nyari komika. Terus habis itu Kompas TV masuk, nawarin Kemal mau ikut audisi, Mongol mau ikut audisi, Mongol nggak mau. Mongol milih ambil yang Metro TV. Gue ditawarin juga Metro TV. Tapi ngambilnya yang open mic itu, dulu ada acara open Oh, mic iya, Ramon Papala juga. Gue ngambil itu, tapi gue ngambil audisi juga, Mongol nggak. Nah, gue keterima audisi gitu. Jadi malam itu emang malam ajang pencarian bakat secara tidak terduga Yang aja dipantau gitu. langsung ya sebenarnya. Iya, karena lagi viral aja kan. Tapi saat itu abang skip dunia teater dan segala macam ketika masuk ke Iya, stand up. ya skip. Makanya di DO kan, abis itu. Oh, DO. DO karena pas lagi Cemen banget dah. Iya. Sombong. Saya itu lulus. idealis bro. Enggak, saya juga 7 tahunnya idealis. Saya 10 tahun kan kebetulan kuliahnya. Jadi Yang penting tetap lulus ya. yang penting lulus. Lu pakai nggak tuh sarjana?
Enggak kan lagi host-host juga ini. Saya bahkan udah lupa ijazah taruh di mana. Makanya nggak kepake juga. Ya tapi kan ilmunya tetap aja. Ilmu. Ya ini gue sering bilang nih sama orang-orang nih masalah kuliah ya. Sebenarnya kuliah itu ada yang bilang nggak usah kuliah langsung kerja aja. Enggak, kuliah itu salah satu step untuk pendewasaan pemikiran aja. Betul. Kan di situ debat terus, di situ kerja kelompok terus, mendewasakan aja. Dan sosialisasi. Dan itu ternyata ilmu debat, ilmu sosialisasi itu berguna di zaman sekarang. Link kita punya link. Oh teman ini kita harus adaptasi karakternya masing-masing. Iya, sarjananya nih entah terserah mau dikutip atau enggak, sarjananya nggak penting memang. S1 gelar S1 itu kalau gelarnya kecuali lu mau emang kerja kantoran ya. Cuma kan kalau sekarang nyari kerja udah agensi banyak, startup banyak, udah banyak gitu. Menurut gua sarjananya nggak penting. Kuliahnya 8 tahun itu 4 tahun itu penting. Kalau gua kuliahnya penting. Kuliahnya ilmu dalam situ tuh penting sekali. Ilmu bersosialisasinya itu penting. Penting, tapi kalau ijazahnya tuh kata Iwan Fals hanya lampu hias yang mewah. Bener. Ada di ruang tamu sebagai hiasan lambang gengsi. Iya. Tinggal dibeli, tenang sajalah. Bener gitu. Bisa maksudnya bukan ijazah bisa dibeli ya. Iya benar ya. Maksudnya itu kutipan lagu ya. Lagu ya diluruskan tolong. Itu lagu ya. Iya. Dan kalau misalkan kalian juga nggak mau sarjana nggak apa-apa, asal jadi ketua BEM. Karena jadi ketua BEM bisa masuk pemerintahan. Ya kan bisa demo-demo dulu terus gabung yuk, nyumbang kan bisa seenaknya suruh presiden turun. Mau baik-baik apa ini ancam dah? Kenapa ancam dah? Enggak. Saya nggak sependapat sama statementnya BEM UI, tapi ya sependapat. Ya ini aja. Tapi kalau ada kata berdarah-darah, menurutku kita udahlah jangan gitu. Kalau menyuruh turun dengan alasan dan make sure fakta-fakta dan lain-lain, silahkan aja itu pendapat Anda. Tapi Bang Kemal dari stand up merasa nyaman dong? Sebenarnya merasa nyaman karena dari dulu waktu sekolah juga udah suka ini kan suka berdiri depan kelas. Sebenarnya mimpin kelas aja, mimpin kelas gitu. Jadi emang udah suka berdiri gitu dan akhirnya ngambil teater juga pas ujian monolog kan udah ada nih bibit-bibit suka show sendirian di atas panggung. Begitu stand up ya udah jadinya relate aja kurang lebih kayak gitulah. Habis uji 2 tuh abang tiba-tiba di mana-mana Kemal Palevi. Karena Suci 2 yang lumayan banyak ditonton orang untuk pertama kali ya untuk kompetisi stand up, walaupun Kompas TV-nya belum se-Indonesia banget dapat ya. Cuma di situ tuh Suci 2 tuh yang pertama kali langsung booming langsung orang booming karena di situ kan siapa yang nggak jadi di situ, semua jadi. Ada Kang Isman di situ. Kang Isman founder stand up, ada Boris Bokir. Kita lihat Boris udah di mana-mana sekarang. Oh Bang, mohon maaf. Ini ada kereta lewat Bang. Kenapa ya kereta lewat sini Bang? Ya biarin aja dia lewat di sini. Soalnya kan dia gua mau Gak apa-apa. Kenapa ini dekat mana ya nih? Iya, ini dekat aspal rusak ya? Butuh tiktokers nggak ini? Enggak. Stasiunnya apa nih Bang? Ya kan kadang-kadang kan jalannya stasiun dekat stasiun jalannya rusak-rusak. Iya, tapi kan kereta di rel Mas. Iya di rel ya. Oh iya bener juga ya. Ada rel berarti ada stasiun ini. Stasiun apa ya Bang ya? Ini adalah stasiun. Enggak, emang gitu ya? Iya. Gua langsung stasiun apa ya? Stasiun apa nih Bang? Baksa. Oh, ini adalah stasiun orang-orang yang Jatinegara dulu. Oh, gimana sih? Stasiun apa? Jatinegara. Oh, stasiun apa? Ya Jatinegara. Negara apa, Bang? Ini. Ya. Iya, ini adalah negara yang kalau izin lebih gampang izin parpol daripada izin konser. Oh, ada Jatinegaranya dulu, maaf ya. Maaf ya netizen Asia, gua ngasih. Ya kan bukan negara. Sebenarnya Bang, udah aman tapi Abang pakai kata ini, negara ini. Gimana? Berarti ini negara aja. Bang gampang aja negara yang lebih izin kok. Negara Afrika sana. Iya, bisa. Tapi tidak, tadi Abang udah bilang negara ini. Negara ini tuh negara ini. Mama. Oh iya. Oh tapi gue paham. Negara maaf ini. Ya, nggak siap netizen, maaf. Gak apa-apa, bagus. Iya. Bener susah tuh izin konser, izin bola ya. Iya, tapi kok acara partai ya gampang ya. Iya. Tapi Abang juga ngikutin bola Milanisti. Oh Milanisti. Alah,
Tidak. Ada hancur, Maldini udah Enggak, cabut. tidak ini kita. Kardinale hancur. Alhamdulillah dong. Aku alhamdulillah. Karena lu apa? Inter. Juve. Oh, Juve. Alhamdulillah. Walaupun saya juga timnya lagi rusak banget. Kayak ada pelatih anjing itu ya, bekas Iya, dari Milan Allegri itu ya. yang nggak mau keluar ya. Masih betah ya. Iya, Juve ya. Oke. Abang juga boleh. sepak bola Indonesia ngikutin kan? Ngikutin dong, ngikutin. Kan tweet gua PSSI iya. ada terus, terlalu di retweet terus ya. Iya. Abang kesel Iya. banget gak sama sepak bola Indonesia? Aduh, ngomongin sepak bola Indonesia tuh sebenarnya kalau dibilang kesel, kayaknya bukan cuma gua dah yang kesel dah. Kayaknya semua Iya, tapi kekesalannya kan berbeda-beda. berbeda-beda, Iya. berbeda-beda. Maksudnya ada yang kesel sama sistemnya, ada yang kesel sama Orang-orangnya. prestasinya, ada orang-orangnya, ada yang kesel sama exco-nya, Iya. beda-beda kan. Kalau gue sih keselnya sama sebenarnya gimana ya ngomongnya, gue juga takut salah sih. Cuma Nggak ini opini gue aja nih netizen ya. Benar, Maksudnya ini opini gue. Iya. Kalau gue pribadi, gue sih kesel sama organisasinya. Kalau gue. Termasuk orang-orang di dalamnya dong? Iya sebenarnya kalau ngomongin organisasi kan kalau gua bilang semua orang di dalamnya enggak kayaknya juga, salah. iya. Oknum aja berarti ngomong Iya. amannya kan sekarang ngomong oknum Iya. aja. Oknum ya. Oknum aja. Maksudnya yang kayak misalkan kita contoh banyak sekarang dan itu udah kejadian ya. Ketua PSSI ternyata cuma mau gabung PSSI untuk alat politik. Oh, yang ini bakal buat jadikan alat politik juga, Bang? Ya? Iya, kalau yang sekarang, Iya. kalau yang sekarang Iya. ya saya tidak tahu, tapi Oh. surveinya bagus. Oh, Kok bisa tiba-tiba ada survei? Maksudnya kok ada nama Sandiaga Uno, nah kok langsung nomor 2 gitu, maksudnya kan kaget gitu. Surveinya ternyata bagus gitu. Nah cuma tidak ada yang salah, maksudnya sepak bola memang ada yang orang bilang tidak bisa dijauhkan dari politik. Iya. Kita ngomongin FIFA juga, ya FIFA Politik juga banget. ternyata begitu juga kan. Ada dokumenternya di Netflix, bukan gue yang ngomong nih ya, Netflix yang ngomong loh nih. Ternyata sesuram itu juga, tidak salah. Cuman kalau sepak bola kita ini bisa masuk Piala Dunia terus dijadiin alat politik nggak apa-apa. Kalau menurut gua nih, kutip aja silakan. Kalau dia ini negara kita nih masuk Piala Dunia, masuk perempat final, mau diobrak-abrik alat politik terserah dah. Toh sepak bola kita berprestasi. Iya. Masalahnya prestasi pun tidak. iya, karena prosesnya udah berantakan. Prosesnya udah berantakan berarti Dan mereka numpang di proses yang berantakan ini itu justru. dia. Berarti kan maksud gua kalau sudah sepak bolanya tidak berprestasi, ya mbok yang masuk organisasi orang-orang yang memang fokus bola dulu aja lah gitu. Karena kita merindukan prestasi. Maksud Iya, gua iya. ternyata bulu tangkis bisa. Iya. Maksudnya gitu. Tanpa ya mungkin nggak tahu kita ada embel-embel Kan udah politik. prestasi sih games. Iya, iya bener sih. Itu udah prestasi. Tapi kan timnas senior yang kita harapkan lah, Mat. Iya sih. Yang fokus kita nih timnas senior bukan yang U17, Piala U2. Asia lah levelnya Iya, ya. kan maksudnya itu kan kalau Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia gitu-gitu lah. itu kan kita ngomongin gua di sini ada keresahan untuk timnas senior bukan Iya. timnas yang Karena saya sudah junior. prediksi 3 hal, 2 udah benar, Bang. Iya. Udah terjadi. Apa itu? Juara SEA Games. Aku prediksi Indonesia juara SEA Games Benar. Indonesia bakal jadi tuan rumah Piala Dunia U17 setelah Piala Dunia U20 batal. Iya. Aku ngomong gini, benar kemarin. Benar. Sisa satu lagi, Bang. Apa itu? Januari juara Piala AFF. Oh. Kalau ini benar lagi, ya call me Saul. Iya. Call me Mamat. Langsung jadi baba apa Iya. ini yang Lalu udah 2 dari 3 nih. oh udah 3 udah prediksi itu ya. Iya, udah 3 prediksi yang Nah, jauh-jauh kalau gue sebelumnya. prediksinya dulu waktu iseng kan gue juga kalau di podcast hancur suka kayak cenayang-cenayang. Ah, Gue tuh suka prediksi apa suka kebenaran gitu kayak Iya. oh betul gitu. Gue prediksi apa coba tebak? Ganjar Pranowo jadi presiden. Waktu itu Oke. belum ada Wadas, belum ada IKTP. Ya kan enggak maksudnya gue ngomong aja maksudnya belum itu kan viral lah Mat. ya nggak usah pakai imbuhan-imbuhan di belakangnya tuh belum ada ini, belum ada ini. Iya. Jadi akan terbukti menurut Bang Kemal. Ya nggak tahu kan gua percaya sama hukum di negara ini aja. Masih optimis sama hukum negara ini? Optimis lah, masa kita nggak optimis? Orang pelaku bokep bisa ditangkap cepet, kan berarti percaya gua sama ini. Masih suka nih satir-satir yang membangunkan. Iya. Tadi maksudnya konten-konten babi langsung ditangkap. Berarti cepat ya. Iya maksudnya kebaya merah hotelnya spesifik bisa tahu di mana. Berarti Ya kan? memang canggih, maksudnya bisa Bisa untuk canggih. hukum kita. Kasusnya Pak Sambo bisa. Bisa, ya. Berarti kan saya percaya hukum negara ini. Kalau ditanya percaya ya, percaya gua.
Tapi ya nggak tahu kalau urusan yang lain. Tapi kan gue percaya. Kalau Ya, ditanya percaya, optimismenya masih ada. Optimis. Ini kan gue sebagai warga negara. Pak Harun kemana Pak? Gitu doang aja. Ya. Menanyakan aja. Ya kita rindu ya. Ya kita cuma rindu aja sama kok nggak ada ulah gitu. Bener ya. Kebaya Vera maksudnya bisa gitu. spesifik banget nih ini. Iya kan gue sebagai warga negara aja Mat. Betul. Nanya doang. Kan bapak-bapak nangkap yang lain. Maksudnya cukup membantu warga negara inilah. Gitu. Tapi Bang, abang dari IKJ udah ada keresahan-keresahan yang gini Politik nggak sih? ya. Iya. Sebenarnya kalau dari Menurutku orang seni tuh jiwa sosialnya jauh lebih tinggi. sebenarnya kalau gua dulu waktu kuliah keresahan gua masih seputaran sepak bola Indonesia karena gua pecinta sepak Iya bola sosial kan itu kan. Iya, tapi bahkan yang tweet gua yang PSSI itu yang selalu di retweet itu aja tahun 2012 Mafia apa wasit 11 itu. Nah, itu kan berarti tahun-tahun gua lagi kuliah. Jadi sebenarnya dari tahun itu gua udah secara nggak langsung udah punya concern sama apa yang salah di negara kita gitu misalkan. Yang salah menurut gua dulu deh yang relate. Yang relate kebetulan sepak bola karena gua pecinta sepak bola kan. Tapi makin kesini makin tebal nggak? Kebenciannya. Keresahannya dong kenapa? Oh berarti benci ya? Oh enggak. Enggak benci, enggak. Keresahannya terhadap situasi sosial dan politik di kita karena kalau aku ngikutin kan aku maksudnya tahu abang dari dulu ya. Iya. Kalau ngikutin makin kesini tuh makin tebal gitu loh. Iya. Kalau ditanya kayak gitu sebenarnya gini. Oke, gua biar gua nggak salah ngomong nih. Gua takut dipelintir-pelintir. Nggak apa-apa, salah ngomong tinggal minta maaf negara ini. Iya bener, itu dimaafin ya. Iya. Gampang banget ya. Nah, jadi tadinya gue sangat percaya Pak Erick Thohir bisa memperbaiki sepak bola Indonesia. Iya. Gitu. Wah, ada kereta Bang, lagi? Ada kereta lewat, Bang. Iya. Ini kita di stasiun mana ya, Bang? Jatinegara. Negara apa, Bang? Negara kalau negara yang kalau lu mau naikin elektabilitas adain konser Coldplay. Nggak tahu udah disensor atau nggak itu ya. Mungkin Coldplay-nya nggak usah disensor elektabilitasnya. Coldplay-nya nggak usah disensor elektabilitasnya gitu ya. Nggak usah lah. Nggak usah ya. Ngapain Oh itu kan elektabilitas? konser Coldplay di negara Uruguay. Iya, Singapura. Kan Iya, 6 Singapura kali. 6 kali. Itu kan berarti pemerintah sana mau naikin menaikin elektabilitas. elektabilitasnya. Iya. Iya benar, setuju. Udah. Iya. Nggak usah disensor Aman. berarti. Netral. Aman. Ada orang yang habis ngejokes ketakutan sendiri langsung pikir editnya. Sebelum ada editnya ya. Ini di flip apa dipotong ya? Langsung panik sendiri ya. Hostnya aja kalem ya. Maaf netizen, maaf. Di Singapura itu. Deg-degan. Iya, Singapura kita ngomongin elektabilitas Singapura ya. Iya, Maaf ya. Soalnya 6 hari loh dia. 6 hari tuh mau masuk akal Iya, itu. Iya. Oke, terus Walaupun ketebalan. kalau dia nambah hari misalkan jadi 7, gue yakin langsung kepilih tuh. Sama Gensi sana Singapura. Iya, Misalkan nih kan ini 6 hari nih. Nah. Ternyata pemerintah sana enggak, gue nambah 7 satu Coldplay konser 7 hari nih. Iya. Dia sukses nambahin 7 hari. Gue yakin dipilih Gensi tuh. Iya, Bang, tapi maksudnya jangan hari ke-8 itu pas pemilu, semua orang tepar nih. Nggak ada yang nyoblos. Ya nyoblos cuma lawannya doang. Iya, jangan. Maksudnya ada jarak lah dari pemilunya. Ada gitu. jarak, bener. Respect. Gue lagi mikir nanti yang aman apa ya. Ternyata itu sebenarnya aman ya, cuma gue tinggal nyapu aja. Maaf gue, ya namanya juga tolol ya. Mohon maaf. Iya, apa Bang, ketebalan keresahan tuh? Nah, sebenarnya kalau ketebalan keresahan itu adalah semenjak apa ya? Ya tadi kalau lu bilang seniman, terus gue tergabung dalam stand up comedy itu sebenarnya bumbu-bumbu itu udah ada. Dan apalagi ditambah pertambahan umur, dimana kalau lu tambah umur, lu berurusan sama pajak. Ya kan kita tahu lah anak-anak komik ini semua diminta pajak kan, bayar pajak dan itu benar ya, itu memang sistem negara. Kita harus bayar nih APBN dan lain-lain segala macam. Pajak kita berurusan sama itu. Kita berurusan sama uang udah menghasilkan sendiri, kita bayar bensin. Keputusan bensin naik atau enggak pemerintah. Ya kan? Terus habis itu urusan tentang kehidupan tuh semua rumah KPR kita. Waktu itu yang Pak Jokowi bilang, "Oh, dari uang AdSense YouTube ternyata udah bisa KPR." Maksudnya kan keputusan itu keputusan yang diambil dari pemerintahan. Nah, secara nggak langsung menyinggung kita nih Mat gitu. Apalagi kita yang di dunia seni ya. Di dunia seni itu menyinggung kita banget yang beli KPR, mau urusan KPR agak sulit karena kita nggak punya slip gaji. Iya. Nah, Pak Jokowi hal-hal kecilnya sebenarnya relate dengan kehidupan kita ya. Ya, itu yang secara nggak langsung men-trigger lah. Men-trigger untuk akhirnya apalagi sih yang
meresahkan nih gitu. Iya, Akhirnya iya. komen. Kalau kayak sepak bola karena kita hobi itu gitu kan. Iya, Sehingga iya. ketika lihat sepak bola berantakan tuh kayak sebuah mainan kita dirusakin orang gitu kan. Iya, sebuah kesukaan kita, kecintaan Ya kita. kayak anak kecil dikasih mainannya diambil kakaknya terus dirusakin, anak Iya. kecilnya ngamuk dong. Gitu. Iya, Nah analoginya itu bisa sama gitu. kayak Sepak kita bola. melihat sepak bola, karena Iya. suka aja, karena cinta aja. Bener. Karena sepak bola tuh untuk beberapa orang itu udah kayak tujuan hidup gitu. Ada yang bener-bener terhibur sama sepak bola. Kita cinta banget sama Iya, bola. aku tuh di level gak bisa tidur kalau nggak nonton Juve. Oh iya sampai situ Iya, ya? jadi malam ini Juve nonton nih. Iya. Juve main nih. Heeh. Besok kerjaan pagi, aku harus tidur lebih cepat dong. Bodo amat sama Juve. Tapi nggak bakal bisa tidur sampai di jam Juve tayang. Oh. Karena gelisah aja, anjing lah. Iya, Akhirnya mau nggak mau nonton telat. Iya mau nggak mau ya. Iya, Ada aku udah di beberapa, level ya. itu karena dari kecil soalnya. Oh udah sama Juve sama bolanya ya. dari sama bolanya, bola Indonesia juga, Liga Indonesia. Iya. Udah dari kecil juga gitu. Jadi Apalagi gue dulu orang Samarinda kan, dulu ada Persisam. Persisam Putra Samarinda yang dibeli jadi apa ya itu ya? Borneo FC apa sekarang? Enggak, Borneo itu beli ketukar tuh. Bali dulu, apa Bali kalau nggak salah. Gue Ke lupa. Bali, Persisam itu jadi Bali. Jadi Bali. Borneo itu dari PS apa gitu ya? Iya, gue soalnya udah nggak ngikutin. Cuma darah Persisam itu ada sampai sekarang. Jadi makanya pas misal kita ngomongin sepak bola itu sama aja kayak kita udah mencurahkan hati kita nih sama sepak bola Indonesia. Pengen berprestasi, dijadiin alat politik. Gitunya doang aja yang kayak Pak boleh silakan Pak kalau ini bola Indonesia masuk World Cup grup aja deh, fase grup aja masuk ini atau enggak juara Piala Asia, semifinal dah Piala Asia. Nggak apa-apa dah. Jangan semifinal. Tapi aku sih nggak butuh Final. prestasi justru. Apa? Iya, maksudnya nggak butuh prestasi, butuh pembinaannya aja dulu. Ini mah mengikut ini. Oh, iya berarti kan Iya. harus orang yang tidak menjadikan ini alat politik, harus fokus. Itu Ya dia. nanti Mas. ketika prosesnya itu semua, misalnya nih, kalau dia mau tumpangi, nggak apa-apa kau tumpangi, tapi kau tumpangi 15 tahun ke depan deh. Dari sekarang kau taruh fondasinya gitu, sehingga iya, ini iya. andilmu. Iya. Nggak apa-apa kau tunggangi, tapi ketika masuk terus pengen Pergi lagi. tiba-tiba, Ya. ya kalau kau keluarkan ini jatuh. Iya, berantakan lagi Iya kapalnya. dong, karena Iya. nggak ada fondasinya. Ya benar. Kalau 15 tahun misalkan ketua PSSI yang sekarang 15 tahun lagi baru jadi cawapres misalkan. Iya. Ya, itu nggak apa-apa. Ini kalau punya kepentingan Kalau politik ada- ya, kalau ada siapa tahu emang kepentingan ya. tulus. Benar. Iya kan? Kita nggak tahu hati orang ya. Kita nggak tahu. Nah kalau memang tulus, ya kita 15 tahun lagi nih misalkan kita pilih kita pilih. Iya. Jangan kan jadi cawapres, jadi presidennya kita pilih. Iya, ataupun misalnya naik sekarang memang tujuannya untuk sekarang, tapi beresin yang muda-muda ini, tinggal beresin fondasinya ini. Justru menurutku masyarakat Indonesia pintar kok Iya. melihat bahwa ini sebuah keberhasilan, bukan hanya prestasi gitu. Iya, Liga 1-nya dibenerin. Iya, jam ini baru mau tayang. kick off aja udah bingung stadion. Iya, bingung stadion habis dipakai acara kan. Iya, enggak, ini tidak ada izin. Nah iya kan makanya kan. Pertandingan pembuka loh, Iya. jadwal berantakan lagi. Terus yang Candrabaga mati lampu. Iya. Maksudnya kan jadi kan ada banyak banyak kayak orang tuh kenapa misalkan kita nggak ngomongin JIS, ternyata JIS pintunya nggak sesuai Ya, karena kita dari takut 4 tragedi. cuma 1 ya. Kita takut Kanjuruhan kejadian lagi. Terus GBK juga ya gimana? Pokoknya banyak birokrasi Ya. berbelit-belitnya lah. Candrabaga kayak gitu. Jadi memang itunya aja dulu dibenerin gitu. Iya, iya. Yang sepele-sepele yang kelihatan mata aja dulu dibenerin. Dan pasti kita puji kok kalau Iya. melakukan sesuatu kayak kemarin saya puji Pak Erick Thohir verifikasi wasit ke FIFA. Nanti Iya. FIFA yang memutuskan nih dari berapa ratus wasit, kan FIFA udah tentukan yang kepilih cuma 18. Nah selama ini kan nggak pernah dibenahin berarti. Iya bener. Nah ini dibenahin bagus karena memang Bagus. naikin standar liganya harus Ya. naikin perangkat pertandingan juga gitu. Ya, VAR. Akhirnya 18 kepilih ya. Mulai bekerja sama Jerman, Ya. pembinaan usia muda. Oke, itu it's okay. Bagus. Tapi istiqomahnya nih. Istiqomahnya. Iya, Iya, istiqomahnya itu benar-benar. yang harus kita jaga dengan cara ribut terus ini gitu. Iya, istiqomahnya benar. Iya, Itu. nggak peduli ketuanya mau siapa, mau jadi apa, nggak penting. Yang penting mainan kita jangan Ya. dirusakin gitu loh. Dan infrastrukturnya udah jadi. Nah, Tinggal ganti-ganti ketua terserah dah tuh. terserah Mau itu. jadi presiden, mau Iya. jadi apa terserah dah. Mau jadi Siapa tahu OTT, abang kan mau jadi masuk apa. ke Exco kan. Ya. Mau nggak itu, tapi? itu misal kan sering banget ditanya kayak gitu. Gimana Bang kalau jadi caleg atau enggak masuk Exco PSSI? Sebenarnya gue tuh pengen kayak gitu. Masuk gabung Exco atau apa. Tapi sistemnya itu gimana ya, Iya, Mat yang ngomong nggak ya? sama lagi. Jadi kayak misalkan kita orang bener nih, anggap aja kita masuk nih. Pak saya mau ini, baru dinding 1 udah mental. Pak saya mau ide kayak gini-gini.
uangnya sudah nggak jadi. Jadi banyak aspirasi Pada yang akhirnya ketahan. kita yang ngikut. Akhirnya kita ngikut sistem yang salah gitu loh. Jadinya kita juga. Iya, padahal kita awalnya dimana kita juga ahlaknya belum bagus-bagus amat ya. Iya. Belum sekuat-kuat itu Belum juga. sekuat itu Makanya juga. mending nggak masuk dah udah. Misalkan kita nembak lempar aspirasi, Pak saya mau begini. Udah diam aja mat, ini udah 1M masa nggak diambil? Ya juga Pak ya. Nah maksudnya nggak masalah yang kayak gitu-gitu. Kenapa kita gak usah ngomongin sistem bobrok atau apa segala macam? Karena sekarang sistemnya itu kebobrokannya itu terang-terangan aja mat. Yes. Yang kayak nggak apa-apa lah korupsi dikit-dikit. Maksudnya itu kan terang-terangan kita tahu. Kayak statement seorang capres. Iya, dulu. seperti apa di Nigeria ya. Nggak, pokoknya intinya kan udah terang-terangan dong ngomong. Ya maksudnya udah viral lah gitu ngomong. Bukan gua yang ngomong ya, ini udah viral kayak nggak apa-apa lah korupsi sedikit-sedikit. Ada lagi yang ngomong lah, kita kan tergantung atasan kita, Pak, yang goling siapa. Nah, maksud gua itu tuh kan secara nggak langsung mungkin bercandaan mungkin. Tapi nggak mungkin kan bercandaan itu keluar ketika lu nggak sering bercandaan itu, ngerti nggak? Karena lu sering bercandaan itu keluarlah obrolan kayak gitu kan. Berarti kan itu sesuatu yang mungkin sudah jadi behavior sehingga bercandaan itu keluar. Gitu. Nah, maksud gua itunya aja sih yang kalau misalkan ditanya mau nggak gabung Exco atau nggak nyalek gitu. Kan lu misalkan sok kritis lu Bang Kemal jadi dong coba emang gampang jadi legislatif. Ya justru karena nggak gampang nggak mau masuk. Nah justru karena nggak gampang teman-teman. Yang dilawan banyak. Iya. Atas dosanya. Wah, Weh, Bang. Iya. Ada kereta nih. Oh ada kereta Di ya? mana kita nih? Jatinegara. Oh, negara apa, Bang? Negara yang korupsi 6 dihukum cuma 6 tahun. Ya kan udah bener nanti. Iya kan 6 tahun. 6 tahun ya benar kan. tahun emang. Ya kemarin ada kejadian di Paraguay. Iya. Aduh, dendanya cuma 800 juta loh di Paraguay loh ya. 6T kan masih Parah cuan itu ya. Paraguay itu. Di Trinidad Tobago juga begitu, Bang. Iya. Ya kemarin temennya Drogba no korupsi. Iya, di New York dulu Trinidad Tobago kan. Itu dulu temannya juga gitu tuh di sana. Iya. Oh iya. Iya. Iya bagus. Bang. Bagus. Bang. Iya. Tapi kalau Abang kan Ya. karena dekat dengan dunia seni, Abang Ya. merasa bahwa dunia seni itu memang dekat dengan kehidupan sosial ya. Sehingga Iya. efek-efeknya tuh membuat keresahan, Ya. lebih peka terhadap sesuatu. Iya. Karena kan dunia seni itu kan base-nya tetap keresahan kan. Oke. Kita kan mau bikin lagu, mau apa, nyari apa yang keresahan kita apa Iya, kan, iya. kejujuran kita apa. Kalau udah ngulik keresahan dan kejujuran, udah otomatis kita kesel sama apa gitu, jujur kan, karena jujur. Udah pasti nyinggung situ. Nggak mungkin, karena kan kalau misalkan kita hidup damai-damai aja kan nggak ada keresahan, nggak ada apa ya udah pasti kejujurannya keselnya sama rumah tangga pasti begitu larinya kan, karena apa yang bikin kita mumet gitu kan. Tapi begitu kita udah ngomong seni, kita nyari keresahan, nyari kejujuran, pasti akan nyinggung ke situ karena secara nggak langsung itu viral diomongin orang dan kok jadi keresahan gue juga ya gitu akhirnya. Karena mengganggu itu tadi BBM, urusan KPR, urusan pajak kita, Iya. gitu-gitu. Dan kita juga lebih aktif melihat ya. Secara nggak langsung karena dalam rangka observasi itu tadi. Kan? Iya. Jadi secara nggak langsung itu pasti kesenggol lah. Iya, memang dunia sedih itu nggak bisa sih, maksudnya nggak dipisahin dengan semuanya akan merasa resah, tapi ada yang memilih berbicara, ada yang memilih diam aja deh. Iya. Kita ke arah sini aja deh, tapi secara keresahan dan emosi itu tetap aja ada kepada kebijakan-kebijakan ini sebenarnya. Bener, ya pokoknya kita pasti akan menyinggung dan itu pasti akan resah dengan kebijakan-kebijakan kecuali ASN Jawa Barat ya. Dia mungkin resah kerja di kantor, harus work from home terus. Enggak, itu oknum. Iya, Bang. Ya kan Oknum, Bang. ya Pak Ridwan akhirnya bikin itu, Pak Ridwan Kamil. Iya, Bang. Iya. Bang, tapi kalau dunia sosial dan politik, Abang lebih suka menuangkannya ke lagu apa ke stand up? Jujur gue kalau stand up masih sulit karena itu bukan persona gue tuh. Kayaknya kalau gue stand up ngebawain persona politik ya, jadinya orang nggak believable aja. Masa kayak Palevi ngomongin ini dulu absurd, ngomongin politik nggak believable. Jadi gue larinya ke sosmed aja. Di episode Aji sama Oza mereka nyinggung bahwa negara ini sekarang diatur sama sosial media kan. Iya, Aji sih, keresahan Aji. Iya, jadi secara nggak langsung gue juga setuju sama masalah itu. Maksudnya sekarang tuh sosial media itu sudah mengambil alih
apa ya, negara ini gitu secara nggak langsung. Kan ada tuh dulu, Bang, dari Jawa ada kereta lewat, Bang. Dari jauh, Bang. Bang. Belum ya? belum ada. Tadi ada bunyinya tuh. Belum ada. Biar dia nggak dong. duluan. Iya. Oke, lanjut. Apa tadi lu nanya apa sih tadi? Iya, media sosial yang menguasai. Iya, maksudnya gue jadi makin setuju kalau sosial media ini sekarang kan ada dulu bercandanya sekarang yang undang-undang dasar negara apa yang fakir miskin apa sih pasal Sebagai 34 orang terlantar, ya? iya. Pasal 33 atau 34, anak-anak iya. terlantar diurus negara, Oleh pokoknya negara, iya. oleh negara. Kan sekarang bercandanya anak-anak terlantar dan fakir miskin diurus sama kitabisa.com. Iya. Nah, jadi kan secara nggak langsung tuh Menyinggung fungsi negara ya? Iya, menyinggung fungsi negara, walaupun itu bercandaan ya. Cuma itu menyinggung fungsi negara. Makanya kayak yang tadi ngomongin soal aspal Lampung, kan sekarang TikTok viral di TikTok dulu baru dibenerin, baru Pak Jokowi datang ke Lampung. Kalau nggak ada TikTok kan jadinya nggak, Pak Jokowi nggak ke Lampung, aspal nggak dibenerin. Siapa tahu emang udah ada agendanya. Ya mungkin. Tapi kan setelah viral, yang gue yang tahu sebagai netizen ya, yang gue tahu sebagai netizen setelah viral Pak Jokowi ke Lampung. Iya, viral kemarin. Iya, berarti kan persepsi gue, viral dulu baru Pak Jokowi ke Lampung. Oke. Gitu kan. Karena itu udah bertahun-tahun sih. Iya, sebenarnya kan udah bertahun-tahun. Iya, Kan ditanya-tanya APBD-nya gimana gitu-gitu kan. Terus Ya, abang juga punya itu kan, yang lucunya negeriku. Iya, lucunya negeriku. itu tuh gimana sih konsepnya? Ya sebenarnya komentarin apa yang menurut gua sama Patra lucu aja. Oke, sama Patra itu ya? Iya, kayak dulu tuh bikin konten, gue sempet dihujat tuh sama, gue sih lebih tepatnya soal MotoGP. Jadi waktu itu kan sebenarnya kita masih disuruh pakai masker. Tapi pas MotoGP itu acara udah boleh, acara Mandalika udah boleh ngumpul-ngumpul, bahkan sudah ada konsernya. Sementara perizinan masih sulit, harus pakai masker. Pak Jokowi foto gak pakai masker. Pembalapnya nyamperin orang-orang gak pakai masker. Kan sempet viral tuh. Gue bikin konten di lucunya negeriku, gue ngomong kayak gini, oh ternyata yang bisa menghentikan pandemi di Jakarta adalah MotoGP, gue bilang gitu. Asap MotoGP. Bukan COVID lagi, tapi MotoGP yang bisa menghentikan pandemi. Jadi MotoGP adain terus aja. Ya gitu-gitu kena lah. Sama Terus itu ada show-nya? Bareng Patra? Ada. Jadi nanti sama Oza Aji juga. Oh, enggak, yang sendiri ada juga? Oh, enggak ada. Jadi itu memang akun Instagram aja sejauh ini. Tadinya ada YouTube-nya. Cuma ya gitu aja sih, nggak terlalu lucu ya. Ternyata pas nggak YouTube bareng kayaknya ya, nggak terlalu lucu. Soalnya Patra masih persona penyiar sih. Masih persona penyiar. Lebih informatif aja ya penting. Iya gitu. Jadi kita akun aja dulu gitu. Nah, tapi yang sama Oja sama Aji itu yang Petrus Live? Iya, Petrus Live. Akan kolaborasi? Pertama kali itu kita konsepnya akan gimana sih? Ya live podcast aja, kayak live podcast sama ngomong kayak gini, bercanda-bercanda aja. Jadi memang kayaknya itu setahu gua off air acaranya. Maksudnya off air, nggak di apa digital download, nggak direkam. Hanya ada di situ. Iya, karena kalau digital download kayaknya kita masuk penjara sih, kayak kau gitu mah tampir kan. Ya nggak apa-apa sih. Tapi aku juga special showku nggak digital download. Iya kan, serem kan. Iya. Apalagi udah ke tahun pilpres gini, apa-apa bisa dipelintir. Karena kalau dipotong sisa 15 menit, Pak. Aku udah aku udah apa namanya? Cek gitu kayak potong ini. Lah, kok sisa 15 menit ya? Mau dijual apa aja? Apanya yang mau dijual gitu ya. Jadi gitu. Jadi kayaknya di acara itu kita lebih ke off air aja, nggak ada yang kayaknya mau direkam. Kita mau lebih ngomong bebas, lebih mungkin menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Aspirasi apa yang Abang mau sampaikan di situ? Nggak, sebenarnya ini garis besar aja ya, benang merah aja ya. Gue tuh baru ada acara ngomongin tentang pemerintahan Pak Jokowi, diundang. Terus gue bilang tentang di situ gue diundang sama Oslo Ibrahim, seniman. Oslo tuh bilang kalau dia tuh mau calon capres selanjutnya adalah peduli soal kesenian, terutama tentang musisi. Bahkan sampai almarhum Glenn Fredly aja udah jadi almarhum aja, itu masalah royalti musisi itu, copyright itu belum kelar-kelar nih juntrungannya, nggak ada juntrungannya. Dan kita tuh selalu bilang, ayo Pak, seninya tolong peduli ke seniman. Karena secara nggak langsung seniman ini, kita lihat Korea berhasil menaikkan dunia entertainmentnya, dunia seninya, akhirnya berhasil naikin devisa, turis banyak datang ke Korea gara-gara drama Korea, gara-gara K-popnya gitu-gitu kan. Nah, concernnya adalah soal seniman. Nah, gue ingat setiap dua periode Pak Jokowi, karena kita komika ini selalu bersinggungan sama politik, bahkan beberapa dengan tim ses kan. Kita tuh selalu bilang, Pak, pedulilah sama seniman.
dunia kesenian, karena secara nggak langsung kesenian ini penting. Ada yang Korea berhasil kok gitu, Jepang juga bisa anime gitu. Kenapa nggak peduli? Nah Oslo tuh ngomong kayak gitu, terus gue bilang ke Oslo, aspirasi itu percaya nggak percaya, dari Pak Jokowi 2014 kita sudah ngomong, Pak tolong peduli sama dunia seni ini Pak gitu. Sampai sekarang nggak ada, mana coba? Sampai sekarang mau ganti presiden nih, nggak ada. Jadi gue selalu bilang, kayaknya kita nih aspirasi nggak pernah didengar juga gitu. Kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri, kayak capek gitu loh ngomong. Yang penting ngumpul aja nih masa. Iya, yang penting lu melibatkan kita aja, suara udah terkumpul, udah apa aspirasi kalian sampein gitu-gitu. Jadi cuma sekedar itu aja. Itu salah satu yang akan pengen disampaikan di Petrus Live Show 2 Petrus itu. Live. Sama paling mencari capres yang sebenarnya fokusnya ke pendidikan kalau sekarang kalau gua. Fokusnya ke situ karena walaupun bercanda gitu, oh Pak Anies Baswedan dong kalau pendidikan gitu kan. Ya nggak juga sih, nggak tahu ya capresnya siapa. Oke, Cuma Kemal Palevi mendukung Anies Baswedan belum di tahu, nggak gua bingung jujur aja. Gitu ya? Belum tahu mau dukung siapa. Bingung gua. Soalnya udah mulai skeptis nih. Iya. Udah mulai skeptis. Udah di level itu. Kita udah dari 2014 loh. Kita kira ya masalah Pak Jokowi juga kita akui kerjanya juga ya kelihatan lah ada kerjanya. Oh, ada banyak yang bagus kok, banyak yang bagus, banyak yang bagus. Ya, banyak yang tidak terselesaikan juga. Iya. Nah, kita kan objektif aja, kita bukan tim ses, bukan apa. Objektif, banyak kok fasilitas-fasilitas yang ini walaupun tolong baut kereta cepat tuh ya Pak diurus itu ya, maksudnya jangan sampai dimaling. Kemarin. Iya. Udah jalan kan, tapi bautnya jangan sampai hilang lagi gitu. Tapi memang Pak Jokowi ada kerjanya, ada kelihatan kok, infrastrukturnya ada apa segala macam. Ada yang beberapa terlihat di mata kita ya. Tapi ada juga yang tidak selesai. Cuman sebenarnya aspirasi kita komika juga banyak yang nggak jadi apa-apa juga gitu loh. Iya. Jadi ya lebih ke subjektif aspirasi ya, aspirasi yang dari diri sendiri gitu ya. Dari sendiri. Bukan maksudnya kayak misalnya kayak aku pendidikan di Papua itu kan bukan buat aku udah berkarir di sini, tapi ya untuk orang lain gitu. Itu kan objektif aspirasi bahwa memang ada kendala di sini, ada kendala di sini, ada kendala di sini gitu kan. Iya, benar. Tapi kalau ini subjektif aspirasi aja, ya, yang pendidikan. kita ada di situ ya kita kan bawa kepentingan kita nih. Aspirasi kita gitu kan. Itu juga masih dirasa kurang pendidikan terutama ya. Karena waktu itu pas sekolah Pak Abdur juga fokusnya sama tuh, pendidikan itu guru honorer mau apa. Maksudnya itu penting banget. Ada yang sekolah-sekolah yang di timur yang juga secara fasilitas kurang. Sementara kita sudah punya infrastruktur kan, Pak Jokowi selalu infrastrukturnya bagus nih. Kita udah punya infrastruktur bagus, kenapa baut masih bisa dicuri? Berarti kan tingkat pendidikan kita tuh masih baut nih gitu. Bisa nih gitu. Padahal kalau pendidikan kita mungkin setara Swedia dah misalkan, setara Swiss gitu. Ya nggak mungkin lah kepikiran. Ya mungkin ada kali kepikiran baut, cuma kan gimana ya? Atau itu kayak lucu aja rumah gitu. sakit gedungnya bagus, dalamnya jarum suntik habis. Ya kayak gitu kan. Ya, artinya atau BPJS hal yang substansi. Tapi malah infrastrukturnya gitu. Jadi nggak semua harus infrastruktur kan. Apa selalu rumah sakit bagus tapi BPJS tetap dipersulit. Iya. Alat detak jantungnya bunyinya dub. Iya. Gitu kan. Wah. Siapa tahu kan. Alat tidak apa nih. Jadi konten TikTok ya. Nah itu yang itu aja ya. Maksudnya yang terlihat mata aja gitu. Jadi aspirasi yang sebenarnya terlihat mata nih banyak kan, BPJS, pendidikan, kesehatan. Berarti itu BPJS kan menyinggung itu semua aja gitu loh yang umum-umum ini ya, yang dari 2014 sampai 2019 akan dikeluarkan di live Petrus. Iya, pasti Show kita 2. akan menyinggung soal aspirasi. Tanggal 19 Agustus. 19 Agustus. Tiket bisa didapatkan di kalau itu gue nggak tahu. Loket.com. Saya lebih hafal daripada orang yang show. Karena kan saya diajak. Di Loket.com ada tiket normal dan lain sebagainya, bisa dicek di Instagram Kelakar juga. Iya. Bisa di Instagram bapak-bapak ini juga, ada di Oja, Aji, Bang Kemal, Patra. Ada. Itu menggabungkan dua ya, lucunya Negriku sama Petrus Live Show ya. Bener banget. Gokil sekali. Tapi Bang, untuk musik, Abang mau masih ada tujuan balik ke dunia itu nggak? Sebenarnya ada, kemarin kan sempet cover lagu, tapi ngeband doang. Tapi tuh nggak tahu ya, makin kesini tuh gua bermusik kayaknya jalurnya dipersulit aja gitu. Kenapa? Ya nggak tahu, kayaknya bukan dari Tuhan, kayaknya jangan bermusik dah, kayak nggak nemu aja gitu kayaknya. Siapa mau bilang musik haram? Ya sebenarnya bridgingnya mau ke situ.
Kayaknya musik beneran haram nih kayaknya. Hilang aja. Aku nggak nangkep lagi dia mau bilang ke situ. Iya, jadi ya nggak, maksudnya bermusik tetap lah. Cuma kayaknya udah makin nambah umur juga. Ya udahlah, musik kayak gitu-gitu aja, nggak yang diseriusin lah, udah. Seneng-seneng bikin konten YouTube aja gitu. Tapi yang lucunya negeriku itu, abang pengen seriusin nggak? Sebenarnya pengen. Apa bikin show aja atau? Nggak, sebenarnya pengen, karena gue maunya jadi tetap kayak lembaga non profit aja, kayak si siapa? Kalau bisa Amnesty. profit lebih bagus dong. Ya sebenarnya kalau bisa profit, cuma kalau profit takutnya udah ditunggangi siapa. Lah justru non profit juga bisa ditunggangi siapa, karena pemasukannya mau dari mana? Sebenarnya bisa. Ya sama aja makanya. Jangan bisa. profit non profit. Ya mungkin investornya mungkin nggak ada, mungkin investor pertemanan kali, investornya mungkin ya. Enggak usah, maksudnya karyanya yang dijual aja. Oh, jual karya aja ya? Iya, Ya, profitnya mungkin dari bisa. karya yang dijual gitu loh. Atau monetisasi, Iya, ya. bukan kita berharap orang siapa ngasih duit atau apa untuk bahas sesuatu, ya jangan juga. Iya. Bang, ada kereta lewat dari sana tuh. Tuh. Nah, kenapa bang? Kereta klaksonan lewat nih bang. Iya, pan lewat stasiun Jatinegara. Negara apa bang? Negara yang kadesnya tembus 9 tahun. Iya, kok bisa ya? Iya ya, itu lucu banget sih. Ya aku di level udah gak mau komentar karena udah terlalu lucu gitu. Iya, udah terlalu lucu. Terus alhamdulillah semua. Aku tuh awalnya terlalu lucu tuh gak mau komentarin, tapi orang udah. kadang salah tangkap, bilang alah nggak berani dibahas gitu. Enggak, ini udah lucu aja nih. Kalau aku bahas jadi serius malas, biarin lucu aja dah. Udah biarin lucu kayak aja. Lukas NMB udah lucu ini. Iya, dari dulu udah. juga aku udah ngomong. Udah, orang buat makan pakai APBD. Iya. Iya, udah lah, Terus udah bilang lucu nggak aja. terima apa-apa, ya udah lucu aja, Udah udah lucu kita aja. ketawa-ketawa aja dah gitu. Oh iya. Oh tapi ada kereta lagi nih. Mana itu mobil bos? Oh, iya, enggak ya, Karena enggak ya. kita dekat jalan Matraman, Iya, ini. Ini Matraman. Ini mau dijemput kita nih, dijemput ya. Enggak dong. Warnanya dijemput. merah lebih tua nih, warnanya merah. Ya, dijemput kita nih, mobil Warna merah tua ini. Fortuner lagi dijemput kita nih, bisa nih. Iya. Gitu. Bang, berarti musik abang udah enggak karena memang ada kendalanya aja. Nggak, yang udah kayaknya udah nggak umurnya aja sih, udahlah gitu. Kayak fokusnya udah fokus yang sekarang aja, podcast, terus habis itu yang kayak stand up, mungkin stand up lagi, itu aja udah nggak. Ngerap udah nggak pengen. Ya nggak tahu ya, lihat ke depannya aja sih, udah nggak yang pengen serius nge-rap lah, kayaknya enggak sih, nggak ke arah situ gitu. Nggak ada lagu anjay gitu lah. Apa Iya. tadi? Apa Q? Kui bang. Kui bang. Kui ngap. Nggak ada. Udah kayaknya udah bukan. Kui ngap, kita semua ngap. Ya bisa kita semua bang kan, abang-abang. Iya. Enggak, kayaknya enggak itu, enggak sih. Judulnya itu aja. Kui ngap. Tapi lagu tentang abang-abang politik. Iya, Gokil tuh. Boleh tuh. Iya. Boleh. Kuingap kita korup APBD-nya, kuingap kita kuingap kadesnya 9 tahun, kuingap gitu aja. work from home. Iya, bisa tuh. Nanti di sini apa lucunya negeri ini? Iya. Kita bisa bikin tuh acara di sini karena nanti debat capres ada di sini juga. Oh, ada. Iya, debat capres angkringan gitulah. Apa Starling. Oh, Starling. Iya. Pak Boleh Anies tuh, sudah boleh. mau, Pak Ganjar udah. Pak Prabowo yang belum, nanti saya cari linknya. Oke, boleh. Nanti Nyari linknya aja. Iya, bisa. Kayaknya lagi akrab sama Pak Jokowi. Kalau dapat link Pak Jokowi, dapat link Pak Prabowo pasti. Bos, kan lebih gampang cari link Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Pak Jokowi presiden loh. Iya kan? Ya kan, Kalaupun dapat link, Iya. beliau tahu, tapi kan waktunya, Bos. Iya, lebih sulit Pak Jokowi dong. Iya, benar. Bisa sulit ya. Iya, tapi semoga sukses Bang acaranya. Iya, siap, terima kasih, Yang Muhammad. lucunya negeriku. Iya, siap. Terima kasih, Dengan Muhammad. Petrus, ya tanggal Iya. 19 kalian bisa beli tiket di loket.com. Loket.com. Iya, Harganya cek aja lah di harganya Kelakar. cek aja di Instagramnya Kelakar. Di auditorium muat 1000 orang, ada stand up komedian, banyak stand up komedian, ada Aji, ada Oja, ada juga Bang Kemal, ada juga Semino Slim Boy. Patra, Ya. ada Om Sam. Wah, Ya. itu yang the Papan best tuh, saya atas pengen nih. nonton tuh. Iya nih, kelas kakap, Dan kelas juga ada kakap. politisi-politisi, kata Aji dan Oja, Mas Gibran. Nah, mampus. Biar mereka yang tanggung jawab. Mereka bilang, klunya wali kota, ya Mas Gibran. Iya kan, wali kota bisa siapa aja, Pak Bobi. Iya. Dari saya juga Pak Bobi. Ya kita nggak tahu wali kota ini siapa, ya bisa Mas Gibran. Iya, mungkin. Bisa Pak Bobi. Pokoknya mungkin. kalau nggak ada Mas Gibran, kalian walkout ya dari Iya. penonton ya. Jangan gitu. dong. Jangan Jangan bisa ada. Wah, ada Fortuner lagi nih lewat nih. Wih, Jemput mundur ya, lagi. mau jemput ya. Itu. Malah mundur lagi. Iya, malah mundur lagi, mau jemput ya.
Warnanya warna-warna kusam gitu. Iya, Kok fix kusam? habis nyulik orang. Waduh. Waduh. Kenapa harus yang kusam nyulik orang ya? Iya kan nggak tahu kan sering dipakai aja biar Saya nggak kulitnya kelihatan. kusam nyulik juga. Oh, ya enggak dong, kan larinya nggak ke situ dong. Kan warna cat mobil. Oh iya. Kusam, bukan, Iya, bukan warna kulit. Iya dong. Oh iya, Tidak ada Bang. masalah. Siapa itu. Bang juriku? Ah, iya, terima kasih Pak Mamatku. Dikasih juara 2 saya. Bang. Iya, mantap lu sekali. Juara Oke dua. Bang, terima kasih banyak ya. Siap, Sehat terima selalu. kasih. Abang. Banget ya. Nanti ajak-ajakin main ke podcast Abang Lah, dong. ya aman, weekend ini insya Allah kita syuting Oke, ya. sip, mantap. Itu mah aman obrolannya bertahan. Ada di stasiun industri. juga? Tidak ada Oh, stasiun. tidak ada, tidak ada. Oh, alhamdulillah. Tidak Saya ada. mau kalau nggak ada Itu stasiun saya mau. langsung nuklir. Oh, jangan. Jangan dong. Dan sebelum balik Bang, saya Iya. ada oleh-oleh buat Abang. Ya, Nah, terima kasih. ya ini baju-baju keintelan ya. Oh, Ya, kita siap. Terima menyebar. kasih ya. Kok Sukses terus. Intel ini maling maksudnya baju. Langsung maling ya. Iya. Terima kasih ya. Oke, sehat selalu, Bang. Puasanya nanti buka puasa sini dulu. Siap. Bang Gokil. Kemal puasa, pengen dikasih tahu biar palanya nggak dapet nih. Nggak ada, padahal gua nggak ada ngomong. Biar riap, palanya nggak dapet kita impas nih. Iya. Puasa dia. Nggak ada. Waduh, bikin gitu puasa Oke, dia. sukses semua proyeknya. Amin. Terima kasih Yang paling Bapak. penting apapun yang dilakukan, mau musik, mau stand up, mau seni apapun, yang penting itu bahagia buat abang. Siap, terima kasih banyak kok. Sekali lagi. Oke, ini mohon ada maaf. kereta lewat. Kenapa bang ya? Ini kenapa bang ya? Untuk nutupinnya semua bang. Ini kereta ekonomi loh, kasar banget nih suaranya nih. Nah, kereta. Wah, kasar banget nih ya. Kenapa kereta lewat bang? Ini di mana bang? Ini di mana? Wah, di Jatinegara. Kenapa bang? Negara apa bang? Aduh, negara yang capresnya bisa jadi tersangka. Kita ngomongin capres negara lain. Iya. Ya, dia kan bikin sirkuit negara lain tuh. Oh iya. Jadi tersangka gara-gara sirkuit. Padahal Di mana sirkuit tuh ya? ada 2 loh. Di mana tuh ya? Ada di Meksiko apa? Oh Meksiko. Meksiko tuh bikin 2 sirkuit. Meksiko City ya? Iya, satunya sirkuit mobil balap, satunya sirkuit motor. Oh, yang jadi tersangka mobil balap, padahal yang motor juga nunggak berapa T gitu. Oke teman-teman, sehat-sehat selalu kalian semua. Semoga kalian sukses terus teman-teman. Saya sangat baik hari ini ya kepada kalian semua. Iya. Nonton terus Maling, tidak apa-apa nonton juga PWK. Pertama kali nih saya ngomong gini nih. Iya, nggak apa-apa ya. Subscribe Has Kreatif, mau tidak subscribe, mau unsubscribe, saya tidak peduli dengan kalian. Ya, yang penting nonton semua episode-episodenya, share ke keluarga kalian yang bermanfaat diambil, yang tidak bermanfaat dibuang dan maafkan kami. Ya, maaf atas kesalahan di Iya. episode kali ini ya, Betul. bercanda aja teman-teman. Iya. Tolong UU ITE diperbaiki. Iya. Udah mau tutup benar-benar ini bang. Iya, iya. Udah mau tutup, Maaf, malah ya. nyinggung DPR lagi udah ngundang Iya, iya. ITE. Iya, ya, maaf ya. ya. Oke, kalau begitu saya dan Bang Kemal, terima kasih banyak Bang Kemal, pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jauhi seks bebas karena Iya. bisa dipenjara.